Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, para pencari kebenaran. Sebelum kita menyimak sajian kisah Nabi Musa untuk episode ketiga, kami ingin menyampaikan bahwa bagi sahabat-sahabat yang baru saja bergabung di channel kami berharap agar mengikuti sajian ini sejak dari awal. Dan perlu kami informasikan bahwa di channel kami Menuntut Ilmu Mengejar Hikmah ada dua konten. Yang pertama adalah podcast Ayat Bicara, di mana narasumber kami ditemani host untuk membahas segala persoalan yang update atau menjawab dari pertanyaan dari sahabat-sahabat Mima dan para netizen. Sementara konten kedua yaitu kajian Al-Quran yang disiarkan secara langsung. Ini merupakan satu paket, mulai dari awal sampai akhir, seyogyanya kita mengikuti, karena ini adalah merupakan suatu pelajaran. Belajar Al-Quran sama halnya dengan belajar diri sendiri. Ibaratnya, mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut, kita harus memahami, mengetahui. Saat itu sangat disayangkan jika ada satu video yang masih terlewatkan. Baik, saudara-saudaraku pencari kebenaran, kita saksikan saja sajian berikut ini. Kisah Nabi Musa untuk episode ketiga. Ya, bisa. Pada Sayyidina. Baik, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dua orang wanita. Ya, ini saya sebut dulu namanya. Sebentar kita lihat fungsinya, ya. Masing-masing pemilik harta dengan pemilik ilmu, ya. Seluruhnya asma Allah yang 99 dititip kepada aku, dititipkan nama Allah 99 itu disingkat menjadi Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Ya, Ar-Rahman berada di sebelah kiri, simbol ini simbol ya, bukan bilang ini sifat Ar-Rahman sih. Berada di sebelah kiri, jumlahnya 81. Ar-Rahim berada di sebelah kanan, jumlahnya 18. Simbol ini ya, bukan bilang asma Allah itu hanya 99. Apakah asma Allah hanya 99? Banyak. Ya. Kata 99 ini adalah nilai sadar, kesadaran yang sangat tinggi, disebut dengan 99. Tempatnya di bulan Ramadan. Bulan keberapa Ramadan? Bulan ke-9. Bulan Ramadan. Pada saat itu puasa. Pada saat dia puasa berarti dia tahan dirinya. Ketika dia tahan dirinya, dimasuki oleh pemiliknya. Ya. Siapa yang menahan dirinya pada bulan Ramadan, pada bulan puasa? Kata Allah, aku sendiri yang akan membalasnya. Itu khusus kalau puasa. Kenapa? Karena kalau sudah puasa terjadi, ya kita akan dipanggil oleh Allah untuk bisa datang ke rumahnya. Yang bisa datang ke rumah Allah hanya orang-orang yang di bulan Ramadan menahan dirinya.
Menahan diri berarti Ramadan. Menahan diri berarti 99. Menahan diri berarti sadar. Sadar. Orang yang sadar melihat dirinya pelaku keburukan, pelaku kejahatan. Orang yang sadar istighfar, bertobat, tidak pernah melakukan kebaikan, itu sadar namanya. Ya, kalau masih melakukan kebaikan berarti belum terbunuh, belum mati, belum pergi sadar. Orang sadar adalah orang yang melihat dirinya pelaku keburukan. Sehingga contoh teladan kita Muhammad bin Abdullah itu sebagai orang yang paling sadar di muka bumi ini, yang dia lakukan hanya istighfar, mohon ampun, ya. Disebutkan 70 sampai 100 kali itu kode-kode juga, tidak sembarang itu angka disebut. Ya. 70 sampai 100 kali istighfar. Itulah orang yang sadar. Ya. 99 nama Allah terkumpul di sini. Di mana posisinya ini? Kalau kita nyatakan dalam bentuk diri kita dalam kondisi berjasad seperti ini. Kita dalam kondisi seperti ini. Zalim dan bodoh. Dititipkan kepada kita 99 asma Allah untuk dinyatakan, bukan diomong-omong saja, ya. Dinyatakan, jangan disebut-sebut saja, nyatakan dia. Nah, itulah yang dikiaskan oleh putri Nabi Syuaib di negeri Madian, Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, yang tadinya tidak bisa meminumkan ternaknya karena dikuasai oleh hawa nafsu dulu, ya. Kalau bukan Musa yang bantu, tidak bisa kalahkan hawa nafsu. Kita lanjut. Ayat 24. Al-Qasas ayat 24. Maka dia Musa memberi minum ternak kedua perempuan itu. Kemudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan atau makanan yang Engkau turunkan kepadaku." Ya, jadi makanan adalah pengetahuan. Kebaikan yang dimaksud di situ adalah al-khair. Yutil hikmata mayasya. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberi hikmah, maka dia telah mendapatkan khair yang banyak. Musa mengharapkan khair, kebaikan, dimaknai kebaikan. Itu hikmah, ya. Pengetahuan hikmah yang dia butuhkan. Setelah memberi minum kambingnya dua orang perempuan tadi. Surat 28 ayat 25. Ayat 25. Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua perempuan itu, berjalan dengan malu-malu. Dia berkata, "Sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi balasan sebagai imbalan atas kebaikanmu memberi minum ternak kami." Ketika Musa mendatangi ayah wanita itu, dalam kurung Syekh Madian, dan dia menceritakan kepadanya kisah mengenai dirinya, dia berkata, "Janganlah engkau takut, engkau telah selamat dari orang-orang yang zalim itu." Ya. Jadi ada salah seorang wanita mendekati Musa dengan malu-malu. Al-hayatu minal iman. Malu itu bagian dari iman. Malu bagian dari iman. Ya. Bukan malu-malu, ya. Bukan malu-malu itu bagian dari iman. Kenapa kamu udah pergi ke masjid? Malu-malu, Kak. Bukan iman itu seperti itu. Ya. Malu. Wanita ini mendekati Musa dengan rasa malu karena sudah ada iman. Pertanyaannya, kenapa ada iman? Karena ternaknya sudah diberi minum. Dipahami kata-kata ini? Ya.
Karena ternaknya sudah diberi minum, pasti wanita itu punya iman. Maka dia akan mendatangi Musa dengan al-haya, malu. Ya. Disampaikanlah berita bahwa nih, ini bapak mengundangmu. Kau ketemu dulu bapak, ketemu bapakku. Ayat 26. Ayat 26. Dan salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja pada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Ya, pekerja yang dimaksud adalah tugas kekhalifahan untuk menyatakan asma Allah yang 99 ini. Yang bisa diangkat jadi pekerja adalah orang yang kuat, lagi dipercaya. Kata dipercaya di situ bahasa Arabnya amin. Ya, amin. Betul? Kalau laki-laki, kalau perempuan apa? Aminah. Aminah. Ya, ingat. Penting ini, penting. Kalau ibunya sudah Aminah, bapaknya Abdullah, ya, pasti anaknya Muhammad. Hanya ini yang bisa Mi'raj. Hanya ini yang bisa Isra Mi'raj. Persyaratannya bapaknya adalah Abdullah Abdullah, hamba Allah, isinya itu hamba Allah. Ibunya pelaksana kekhalifahan. Ya, Aminah namanya. Kalau laki-laki Amin, ini Musa, pekerja itu. Yang bisa diangkat jadi pekerja itu amin. Orang dapat dipercaya. Ya. Bisa? Bapaknya harus Abdullah, ibunya harus Aminah, baru bisa terjadi Mi'raj. Persyaratan. Ya. Baik. Ayat 27. Ayat 27. Dia atau Syekh Madian berkata, sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama 8 tahun, dan jika engkau sempurnakan 10 tahun, maka itu adalah suatu kebaikan darimu. Ya. Dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik. Ya. Syekh Madian Su'aib, bapaknya perempuan tadi, berkata, ya, engkau akan kunikahkan dengan salah seorang dari kedua perempuanku ini. Salah seorang. Apakah Ar-Rahman? Kalau kau pilih Ar-Rahman, kamu akan diberikan dikarenai harta yang banyak, ilmu yang sedikit. Tapi kalau menikah dengan Ar-Rahim, kamu akan dikarenai ilmu yang banyak, harta yang sedikit. Salah satu di antara keduanya ini kamu nikahi, itu yang akan menjadi penopangmu untuk naik, untuk jalan ke atas. Itu yang akan menjadi temanmu, teman karibmu. Salah satu dari Ar-Rahman atau Ar-Rahim. Persyaratannya sebelum menikah, dinikahi, kamu harus bekerja 8 tahun. Masih ingat kebun? Ingat kebun? Gambar kebun dulu. Kebun kita itu ada 3. Bagusnya di mana saya gambar, ya. Kalau begini ya, anggap ini gambar orang ya. Anggap ini gambar orang. Kalau tidak pintar kamu gambar. Ya.
Kebun pertama di wilayah Perut. Kebun pertama ini salat zuhur 4 rakaat. Kebun yang pertama. Kebun yang kedua di wilayah Gadar. Ini salat asar 4 rakaat juga. Kebun yang ketiga di wilayah Wajah. Ini salat isya 4 rakaat juga. Dari 12 ini yang disebut dengan bulan haram. Bulan haram. Jangan berperang pada bulan haram. Ya, jangan berperang pada bulan haram. Artinya kalau kita sampai di atas ini, ke wilayah ini, tidak ada peperangan dalam hati kita, damai-damai saja. Tapi kalau belum sampai ke sini, berperang terus pekerjaan. Bekerjalah kamu selama 8 tahun, bekerjalah di sini. Maka tahun yang ke-9 kamu akan temukan Ramadan, bulan puasa. Ini ya, bekerja 8 tahun atau 10 tahun, sempurnakan menjadi 10. Bekerja 10 tahun, ketemu kesadaran, sama nilainya. Siapa itu yang 10? Berbolak-balik sih. Ini membuat wadahnya, bekerja 8 tahun itu membuat wadah. Ya, bikin wadah, bikin tempat. Bekerja 10 tahun adalah perjalanan. 10 saudara Yusuf yang berbolak-balik sih. Ya, 10 perjalanan pertama. 10 perjalanan pertama malam rahmat. Ya, malam mencari makanan, cari ilmu. 10 perjalanan kedua bawa Yusuf ke sana. Ampunan, malam ampunan. 10 perjalanan ketiga, ibu dan bapaknya sekalian bawa ke sana. Itu namanya ikum menanar, bebas dari api neraka. Jadi 8 tahun pertama, maka tahun ke-9 Ramadan. Maka pada bulan Ramadan itu terjadilah perjalanan yang 10-10 tadi. 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. Kalau itu dapatkan kesadaran, ya, maka itulah yang menjadi modalmu untuk menikahi dari salah satu wanita ini, Ar-Rahman atau Ar-Rahim. Dua-duanya sama, dua-duanya nilainya sama, ya, dua-duanya nilainya sama. Mau diberikan harta atau diberikan ilmu, dua-duanya sama. Ini harus bergandengan, harus beriringan Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Yang diberikan harta tidak punya ilmu, namanya si buta. Ya, buta. Banyak hartanya tapi tidak punya ilmu, buta. Ada ilmunya tapi tidak punya harta, lumpuh. Dua-duanya diberikan tongkat, ya, dua-duanya diberikan tongkat. Sebentar kita bahas tongkatnya nanti di Musa, ya. Yang diberi ilmu, dia melihat tujuannya ke sana, tapi karena lumpuh, setengah mati kapan sampai di sana, ya. Sudah tahu tujuannya di sana.
Si buta menggunakan juga tongkat, tapi tidak ditahu di mana tujuannya. Jalannya cepat. Tidak tahu tujuannya di sana. Kapan sampainya? Seandainya bergandengan tangan, seandainya bersatu, lepaskan itu tongkatmu. Ya, kau gendong ini yang lumpuh, pikul yang lumpuh. Nanti diarahkan lurus, kiri, kanan, di depan ada lubang, kiri-kiri sedikit. Akhirnya sama-sama sampai. Itulah dikatakan dengan namanya kamu saling meminta. Yang terjadi sekarang saling iri. Ya. Nah bilang ini Pak Ustaz, Pak ini orang urusan dunia saja kerja. Dunianya terus, ya, kita ini ibadah di masjidnya, baca terus Al-Quran. Kata yang punya harta, wah enak sekali Pak Ustaz di 1 jam ceramah gajinya 40 juta. Kita setengah mati kerja di pasar, dia 1 jam bicara 40 juta nilainya. Saling iri. Untuk apa cerita itu? Ya, hartamu tidak akan ternilai seandainya ilmu tadi mampu membebaskanmu dari api neraka. Tidak ada nilainya itu hartamu. Surat 3 ayat 91. Surat 3 ayat 91. Surat Ali Imran ayat 91. Sungguh orang-orang yang kafir dan mati dalam kekafiran tidak akan diterima tebusan darinya dari seseorang di antara mereka sekalipun berupa emas sepenuh bumi. Ya. Sekiranya dia hendak menebus diri dengannya, mereka itulah orang-orang yang mendapat asap yang pedih dan tidak memperoleh penolong. Sayangnya di neraka, ya, kita lihat di masuk neraka, baru bilang bahwa seandainya ada emasku sepenuh bumi, bayar ini supaya selamatkan aku dari neraka. Di neraka, kalau di dunia ini masih hitung-hitungan, ya, hitung-hitung. Nanti kalau hartaku banyak, baru saya bantu-bantu ke Ustaz, ya. Nanti hartaku banyak. Kapan hartamu banyak? Ya, Nabi katakan jika seorang sudah memiliki 1 gunung emas, itu masih kurang. Dia akan mencari gunung emas yang kedua. Kalau sudah mendapatkan gunung emas kedua, masih kurang lagi, masih cari lagi gunung emas yang ketiga, sampai dia sendiri masuk ke dalam kubur. Tidak ada cukupnya ini, tidak ada cukupnya. Kapan baru bantu? Seandainya bekerja sama, saling menopang antara satu yang lain, itu tadi tinggi, ya. Meskipun di dalam Al-Quran dikatakan bahwa orang yang diberi ilmu itu derajatnya lebih tinggi, ya, kita lihat dulu surat 58 ayat 11. Ini kita ayat 11. Surat Al-Mujadilah ayat 11. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi kesannya Allah memberikan derajat kepada orang yang berilmu lebih tinggi daripada orang yang tidak berilmu. Oke, mari kita lihat surat 12. Surat ke-12 ayat 76. Surat 12 ayat ke-76. Surat Yusuf ayat 76. Maka mulailah dia memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri. Kemudian dia mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya.
Demikianlah kami mengatur rencana untuk Yusuf. Dia tidak dapat menghukum saudaranya menurut undang-undang raja, kecuali Allah menghendakinya. Kami angkat derajat orang yang kami kehendaki, dan di atas setiap orang yang berpengetahuan ada yang lebih mengetahui. Garis bawah ini, Allah mengangkat derajat orang yang Dia kehendaki. Di atas orang yang berpengetahuan ada yang lebih mengetahui. Ada orang menafsirkan ini adalah Allah, padahal bukan. Ini saya sudah lihat spiritualnya, bukan Allah, ya, bukan Dia. Memang orang. Di atas orang yang berpengetahuan masih ada lagi orang yang lebih tahu. Sampai suatu ketika saya mau di tempat yang paling tinggi, yang ketika orang lain, pokoknya saya yang paling tinggi, tidak ada orang. Mulai saya bergerak, ya, bergerak naik, melihat ke atas masih ada orang, di bawah, masih ada orang. Ya Allah, tunjukkan yang paling tinggi lagi, naik lagi. Kenapa tambah banyak orang? Di bawah ini banyak juga, seimbang. Sampai suatu ketika, ya Allah, perlihatkan yang paling tinggi, tidak ada lagi orang di atasku. Kata Allah, coba lihat yang ada di bawahmu. Wah, baik sekali, saya tandai semua ini. Oke, sudah. Begitu bersatu tak, kenapa jadi hilang? Tidak ada orang-orang di bawah, terkumpul semua di atas. Dia bilang itu yang paling tinggi. Ketinggian derajatnya yang Allah angkat ketika memuliakan semua orang. Paham? Ketika kamu berada pada tingkat yang paling rendah sekali, itulah derajat paling tinggi. Ketika orang lain diangkat ke atas. Kenapa bisa seperti itu? Karena orang lain yang kita maksud tadi berasal dari sini. Ya. Kalau ini kurang itu akan cacat. Kalau cacat nggak bisa jumpa. Ya, harus sempurna. Maka untuk bisa mendapatkan kesempurnaannya, yang ada di bawah tadi kasih keluar semua ke sana, kembalikan dia ke sana. Muliakan dia. Jangan ada orang di bawah, meskipun satu orang. Ya. Itulah derajat paling tinggi. Itulah amanah. Ternyata pengetahuan yang paling tinggi, ya, ingat, pengetahuan yang paling tinggi adalah ketika kita berhasil mengetahui bahwa aku tidak tahu apa-apa. Berhasil kita. Kalau tidak, masih ada. Itulah ulama. Ulama adalah yang mengetahui dirinya tidak tahu apa-apa. Kalau dia tidak tahu apa-apa, tidak mungkin dia berkumpul dalam majelisnya orang-orang yang mengetahui. Kenapa? Tidak tahu apa-apa. Yang ada adalah, ya, simbol. Ulama yang ada adalah kumpulan orang-orang yang banyak sekali pengetahuannya, tetapi hanya ada satu yang tidak diketahui. Sesungguhnya dia tidak tahu apa-apa. Itu belum kita tahu. Makanya berkumpul. Ayo kita berkumpul sama-sama orang pintar sih. Kita buat fatwa, kita buat hukum sama-sama orang pintar. Ya. Baik. Jadi sekali lagi saya katakan, tidak ada bedanya antara orang yang menikahi Ar-Rahman atau orang yang menikahi Ar-Rahim. Dua-duanya sama, saling bergandengan tangan, ya. Surat 2 ayat 273. Surah Al-Baqarah ayat 273. Apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di bumi. Orang lain yang tidak tahu menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Engkau Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya.
Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh Allah mengetahuinya. Ya. Jadi kepada siapa kita menginfakkan harta? Kepada orang yang dia sudah berjalan di jalan Allah, dia lumpuh, ya, tidak bisa bergerak karena ya dia butuh ini. Sebagaimana Isa ini al-haq, ini kebenaran. Kalau Allah menghendaki, dia bisa datangkan Isa tanpa jasad, dia bisa turunkan ruh. Tetapi untuk turun ke dunia harus gunakan jasad, dan jasad itu harus sakit, harus lapar, harus capek. Ya, jadi kebenaran tidak langsung turun seperti suara Tuhan yang bunyi-bunyi, wah kamu harus begini, kamu tidak boleh begini. Suara terus kita dengar, ya. Selalu harta apa yang kita infakkan? Apakah ini? Apakah kekayaan kita, uang kita di bank? Bukan. Jasadmu ini jasad. Ya. Harta yang ada di bank itu, rumah atau istana yang kita miliki itu hanya fasilitasnya supaya ini bisa bergerak. Justru yang paling banyak berinfak kita lihat nanti adalah orang-orang yang secara material tidak memiliki apa-apa, sehingga dia aktifkan dirinya, pergi bantu orang. Untuk apa ini? Ya beri makanan istri, pergi semir sepatu, jadi dia aktif. Sedangkan yang tinggal di istana itu ya mungkin dia hanya perintah-perintah saja. Ya, kamu lakukan, pergi bayar ini, kamu ya duduk. Ini tidak tergantikan ini. Dia lupa bahwa inilah harta yang harus diinfakkan di jalan Allah, jasadmu sendiri. Oke, maka kalau kita berpikir untuk menyelamatkan Ar-Rahman Ar-Rahim ini, ya, tidak mesti punya ilmu, tidak mesti tunggu ilmu baru bisa berinfak. Jangan bergerak. Memang sekarang selagi masih bisa, ya, jalan Allah terbuka. Dengan catatan kita sudah tahu bahwa ini mengarah kepada jalan Allah, ya, kepada jalan Allah. Jangan sampai salah. Yang mana jalan Allah? Ya. Surat 6 ayat 153. Surah Al-An'am ayat 153. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerah beraikan kamu dari jalannya. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Ya, perhatikan jalan yang lurus itu. Jalan yang lurus itu mempersatukan kamu, mempersatukan seluruh umat manusia di muka bumi dengan segala perbedaannya masing-masing, bersatu dalam perbedaannya. Jangan ikuti jalan yang lain yang mencerai-beraikan kamu. Nah, kasih pisah dulu. Nah, bagi dulu beberapa golongan, baru nak kasih berperang, nak kasih berkelahi. Ya, jadi rumusnya sederhana. Kapan dia mengajarkan persatuan untuk seluruh umat manusia, berarti dia berada di jalan yang lurus. Kapan dia mengajak kita untuk masuk pada suatu golongan untuk menyerang golongan yang lain, hati-hati saja. Sederhana ini. Ya, jalan yang lurus mempersatukan kamu. Jalan yang bengkok, nak kasih pisah, kita bagi-bagi, nak golongan-golongkan. Kau ada di golongan sini, di golongan ini sesat ini. Nah, bilang kita benar, dia yang sesat. Nah, karena saling menyesatkan, tinggal tunggu waktu dia kasih berkelahi. Nah, sama-sama benar. Itu tadi. Oke, baik. Setelah berhasil menikah dengan salah satunya ini, Musa, bagaimana perjalanan selanjutnya? Ayat 28. Surah Al-Qasas ayat 28. Dia Musa berkata, itu perjanjian antara aku dan engkau.
Yang mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu yang aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku lagi, dan Allah menjadi saksi atas apa yang kita ucapkan. Ya, ketika mendapatkan Ar-Rahman, ketika bekerja 8 tahun mendapatkan Ar-Rahman, benar. Ketika bekerja 10 tahun mendapatkan Ar-Rahim, benar. Dengan namanya kamu saling meminta, saling mendukung, ya. Jangan menang sendiri. Kalau itu tidak ada tuntutan. Selesai perjalanan tak. Ya. Tidak semua berilmu semua, tidak boleh. Begitu juga tidak boleh dikasih harta semua. Kalau dikasih harta siapa yang mau kerja? Saya mau jadi bos, tidak ada menjadi anak buah. Harus dibagi-bagi, ya. Tapi saling meminta. Ayat 29. Al-Qasas ayat 29. Maka ketika Musa telah menyelesaikan waktu yang ditentukan itu, dan dia berangkat dengan keluarganya, dia melihat api di lereng gunung. Dia berkata kepada keluarganya, "Tunggulah di sini. Sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa suatu berita kepadamu dari tempat api itu, atau membawa sepercik api agar kamu dapat menghangatkan badan." Ya, terjadilah perumpamaan yang lain, tapi tempatnya sama. Berangkatlah Musa dengan istrinya tadi, ya, dengan istrinya berangkat. Ketika mau sampai ke sana, Musa melihat api. Musa melihat api. Ada api di sana. Di gunung itu ada api. Api itu keluar dari sebatang pohon. Api keluar dari sebatang pohon. Pohon itu dulu dilarang oleh Allah untuk didekati Adam. Wahai Adam, jangan dekati pohon itu. Kenapa? Ada api. Dekati pohon, kau akan terbakar. Kalau terbakar, terbakar apa kira-kira? Di wilayah ini, ya, peristiwa serah terima amanah, ya, serah terima amanah. Kau terima, maka zalim dan bodoh. Dekati api, menjadikan ini muncul. Ya, ini harus ada apinya baru bisa muncul. Kalau apinya lemah, tidak bisa juga. Loyo juga berjalan. Harus kuat nih. Harus hawa nafsunya harus tinggi. Kalau tidak tinggi hawa nafsunya tidak bisa tercipta. Ya. Disebutkan harus laki-laki yang perkasa, katanya. Itu kalau peristiwa turun, ya, peristiwa turun dari ruh disempurnakan masuk ke jasad, itu yang terjadi pada Adam. Peristiwa turun. Ini Musa peristiwa naik di tempat yang sama. Kata Musa, "Hai istriku, kau tinggal di sini saja, tunggu di sini. Aku melihat api di sana. Siapa tahu saja saya bisa mendapat berita atau informasi. Atau kalau tidak, saya bisa bawakan sesuruh api untuk menghangatkan." Ini yang saya maksud tadi, api yang menghangatkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Demikianlah sekian kami. Mohon maaf jika ada kekeliruan, dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.